Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Wanita bergaun hitam itu mengerutkan bibirnya dan mendesah pelan, siapa yang akan membayangkan bahwa keberadaan seperti Kaisar Mingluo akan jatuh di sini. Ada sentuhan sentimentalitas di antara alis. Pria berjubah Tao berkata, ini sudah lama sekali. Sebagai pewaris dunia bawah Yinsa, kita harus mengikuti instruksi dari kepala istana dan membawa kembali tubuh Tuan Mingluo Ling Huang. Pria berjubah Tao itu terkejut, dan berkata tanpa ekspresi, itu tergantung pada pengaturan kepala kuil. Wanita berbaju hitam terdiam sesaat, dan berkata, Penatua Gu, bahkan jika Anda tidak mengatakannya, saya tahu bahwa kali ini Master Kuil secara khusus mengirim 4 penjaga fase roh untuk bertindak dengan Anda. Itu benar-benar tidak mungkin, aku hanya ingin mengambil kembali sisa-sisa Lord Mingluo Ling Huang dan memberi mereka pemakaman yang kaya. Pria berjubah Tao itu mengerutkan kening, apa maksudmu? Wanita berpakaian hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan apa-apa, saya hanya tidak berharap bahwa beberapa orang melihat sisa-sisa Tuan Mingluo Ling Huang sebagai kesempatan dan melakukan beberapa hal berlebihan untuk menipu guru mereka dan menghancurkan leluhur mereka. Jika demikian, Mingluo, jika Lord Ling Huang memiliki roh di langit, saya khawatir Guntur akan marah karena ini. Pria berjubah Tao mendengus dingin, Xuanzi, kamu bisa memberitahuku apa yang kamu katakan, tetapi jika itu menyebar, itu akan buruk. Wanita bergaun hitam itu bergetar di dalam hatinya dan mendengar ancaman dalam kata-kata pria berjubah itu. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih dan diam. Selesai. Tiba-tiba, sebuah suara terkejut terdengar. Di depan 4 altar perunggu, 4 pembudidaya besar fase roh yang duduk bersila, berdiri serentak pada saat ini, tubuh mereka penuh cahaya, dan tangan mereka menghadap ke depan. Begitu cepat. Pria berjubah Tao itu terkejut. Saya tidak pernah berpikir itu akan lebih awal. Ini kebetulan, kekuatan penyegelan yang ditutupi oleh sisa-sisa tiba-tiba berfluktuasi, dan ada tanda-tanda samar disintegrasi, dan resistensi terhadap saya juga berkurang tajam, yang membuat saya menunggu. Ada peluang. Seorang lelaki tua berjubah merah tertawa. Pria berjubah Tao berkata, begitulah. Sisa-sisa Mingluo Ling Huang, yang terletak di bagian terdalam dari selokan, ditutupi dengan kekuatan penyegelan yang sangat misterius dan tidak jelas, yang tidak dapat didekati sama sekali. Dalam keputusasaan, mereka akan mendirikan 4 altar perunggu di sini, dan 4 biksu besar dari fase roh akan bergandengan tangan untuk menyelamatkan. Selain itu, di setiap altar perunggu, ada fragmen jimat yang ditinggalkan oleh Mingluo Ling Huang. Nafas dari fragmen jimat inilah yang memungkinkan mereka untuk menghindari perlawanan dari kekuatan penyegel ketika mereka menyelamatkan sisa-sisa Mingluo Ling Huang. Ledakan. Di kedalaman jurang besar, ada goncangan hebat, dan cahaya ilahi hitam yang menyala muncul. Ketika mata pria berjubah Tao dan wanita berbaju hitam itu menoleh. Saya melihat cahaya hitam seperti jaring besar, memegang tubuh yang patah perlahan muncul dari jurang. Pria berjubah Tao itu menjadi sesak napas dan bergumam, sejak zaman kuno, kami berpikir bahwa Kaisar Mingluo Ling Huang telah kembali ke negeri Belanda, tetapi siapa yang mengira bahwa dia orang tua? Alam hantu yang indah ini. Wanita berbaju hitam itu juga melihat sisa-sisanya. Meskipun puluhan ribu tahun telah berlalu, mayat itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda korupsi. Dia mengenakan jubah hitam berbulu, memakai mahkota zamrud, alis pedang dan mata bintang, dan wajah tampan. Lapisan kekuatan penyegelan yang tidak jelas dan misterius, dikelilingi oleh jenazahnya, perlahan-lahan muncul di bidang penglihatan orang. Itu memang Tuan Mingluo Ling Huang. Wanita berbaju hitam itu sekilas mengenalinya. Di tanah leluhur Yinsa Hades, masih ada yang terpelihara. Potret si Mingluo Ling Huang persis sama dengan mayat di depanku. Saudara Gu, kekuatan segel pada sisa-sisa leluhur akan hancur. Dengan kekuatan kita, saya khawatir kita tidak dapat mengembalikan sisa-sisa leluhur sepenuhnya. Pria tua berjubah merah itu berbicara dengan suara yang dalam. Pria berjubah Tao terdiam beberapa saat, dan berkata, kalau begitu ikuti instruksi dari Master Aula, dan segera lakukan pemurnian, selama kekuatan asli dari sisa-sisa leluhur dibawa kembali.
Bagus. Orang tua berjubah merah dan 3 roh lainnya semua mengangguk. Mereka memegang mayat di udara bersama-sama, dan dengan tangan tergenggam bersama, keempat altar perunggu tiba-tiba meraung dan bersinar, dan 4 pelangi berwarna darah bergegas keluar, menutupi mayat. Wanita berbaju hitam itu tiba-tiba mengubah wajahnya yang cantik, dan berkata, "Berhenti. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang menipu seperti itu?" Pria tua berjubah merah dan yang lainnya menutup telinga dan mengabaikannya. Pria berjubah Tao tampak serius dan berkata, "Xuanzi, jika Patriark memiliki roh di langit, dia juga harus berharap bahwa sumber jalan yang dia tinggalkan akan digunakan oleh kita di kuil Netherworld. Kamu juga telah melihat bahwa kekuatan penyegelan pada sisa-sisa akan hancur. Setelah kekuatan penyegelan ini hilang, tidak hanya sisa-sisa akan segera berubah menjadi abu dan menghilang, tetapi bahkan kekuatan asli pada sisa-sisa juga akan hilang. Itu hilang dan hilang. Bagaimana aku bisa acuh tak acuh?" Berbicara tentang ini, pria berjubah itu memandang wanita berbaju hitam itu dan berkata, "Kamu tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi, kan?" Matanya dalam, dan kekuatan mendesak muncul, yang membuat wanita berbaju hitam itu terasa kencang dan kaku. Dia menarik napas dalam-dalam dan bersikeras, tetapi melakukan ini adalah penghujatan terbesar bagi Tuan Mingluo Ling Huang. Pria berjubah Tao mendengus dan berkata, "Itu tidak masuk akal. Lagi pula, abaikan wanita berbaju hitam itu." Wanita bergaun hitam itu merasa sedih di dalam hatinya, dan bergumam, untuk apa yang disebut kekuatan asal dari kerajaan kekaisaran, bahkan sisa-sisa leluhur, dapat disalahgunakan. Jika Tuan Mingluo Ling Huang tahu ini, itu seharusnya betapa marahnya kamu. Berengsek. Ada raungan tajam dan keras di lapangan. Saya melihat pecahan benda suci yang ditempatkan di 4 altar perunggu, tiba-tiba bergetar hebat pada saat ini, terbang bersama, dan menyapu ke arah yang sama. Tidak baik. Apakah itu pria berjubah Tao, atau pria tua berjubah merah yang sedang memperbaiki sisa-sisa? Mereka semua terperangah oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Saya melihat potongan-potongan jimat itu tersapu. Pada saat yang sama, desahan terdengar di kabut berwarna darah di kejauhan. Orang-orang tidak kuno, jadi mereka seharusnya. Suara itu penuh dengan ketidakberdayaan dan kehilangan. Siapa? Mata semua orang yang hadir tampak tanpa sadar. Dalam kabut berwarna darah, 2 sosok datang. Seorang pria muda, seorang pria tua yang ceroboh. Yang mengejutkan pria berjubah Tao dan yang lainnya, 11 keping artefak ilahi terbang di sekitar Taois tua yang ceroboh pada saat ini, memancarkan semburan nyanyian gembira dan bersemangat. Sui dan Ye Sun yang datang. Hanya saja, pada saat ini, wajah Ye Sun penuh dengan kesepian, suasana hatinya rendah, dan dia tidak lagi mendominasi dan mengelak seperti sebelumnya. Sui juga menghela nafas dalam hatinya. Dia ingat adegan yang dia lihat di aula berkabung yang disiapkan untuknya sebelum reinkarnasinya. Pada awalnya, keturunannya, mengapa tidak? Itu adalah murid mudanya yang paling dicintai, King Tang, dan demi pedang 9 penjara, dia tidak ragu untuk membuka peti mati yang disiapkan untuknya. Pengalaman Ye Sun saat ini agak mirip. Ini membuat Sui mengerti suasana hati Ye Sun saat ini. Itu adalah suasana hati yang sangat rumit, termasuk kejutan, kekecewaan, ketidakberdayaan, dan kemarahan. Mungkin, saya tidak mengharapkan hal-hal absurd dan ironis seperti itu terjadi setelah kematian. Dan ketika dia melihat Sui, wanita berbaju hitam itu membeku sesaat, lalu kehilangan suaranya, "Tuan Muda Su, kenapa kamu?" Sui sekilas mengenali bahwa wanita berbaju hitam itu adalah Saintes Xuanzi dari Istana Dunia Bawah. Omong-omong, dia hanya tahu tentang asal Ye Sun melalui wanita ini. "Xuanzi, apakah kamu mengenali keduanya?" Pria berjubah Tao itu mengerutkan kening dan bertanya. Area ini telah lama terhalang oleh kekuatan Yin San Nether Hall mereka, dan para penjaga di sini semuanya berada di alam roh. Tapi sekarang, kedua orang ini telah datang, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa asal-usul lelaki tua ini tidak sederhana. Mengambil napas dalam-dalam, Saintes Xuanzi berkata, "Penatua Gu, itu Tuan Muda Su Yisu." Su Yi.
Nama ini membuat pria berjubah tua dan pria tua berjubah merah menunjukkan keterkejutan, dan mereka mengerti siapa anak muda berjubah itu. Siapa orang tua itu? Pria berjubah tua itu bertanya lagi. Siapa saya? Sebelum Xuanzi bisa menjawab, Ye Sun bergumam dan tertawa, tapi senyum itu jelas sedikit sedih. Segera, dia tiba-tiba berdiri tegak, mengangkat kepalanya, melirik pria berjubah tua dan yang lainnya, dan berteriak keras, "Aku leluhurmu." Suara itu penuh amarah. Semua orang tercengang dan saling memandang. Segera, pria berjubah tua itu tenggelam dan berkata dengan dingin, "Apa jenismu, kamu berani mengatakan omong kosong? Bertahun-tahun yang lalu meninggal." Pria tua berjubah merah berkata dengan wajah muram, "Kamu bajingan, memfitnah Yin Sa dan Patriark Wilming di depanku, terlalu lancang." Ye Sun tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Ini adalah hal paling lucu di dunia. Oke, mereka tidak mengenalimu. Su Yidao. Ye Sun berkata dengan getir, "Sebenarnya, saya telah mengharapkan ini terjadi, dan itulah mengapa selama bertahun-tahun, tidak peduli seberapa sepi dan terbuangnya saya tidak pernah ingin mencari bantuan dari keturunan Istana Iblis Yin. Alasan. Hanya saja ketika saya melihat bahwa bajingan ini akan memperbaiki tubuh saya, bagaimanapun juga. Saya masih tidak bisa menahan diri." Dia menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Adegan ini membuatnya terlalu bersemangat. "Kalau begitu serahkan padaku." Su Yi berkata dengan lembut. "Apa maksudmu? Apakah kamu berencana untuk merampokku dari sisa-sisa leluhur Yin Sa Hades?" Tidak jauh dari sana, pria berjubah tua itu mengerutkan kening. Pria tua berjubah merah dan yang lainnya juga terlihat buruk. Saintes Xuanzi merasa tegang, dan dengan cepat berkata, "Penatua Gu, jangan salah paham, Tuan Muda Su sama sekali bukan orang jahat, dia." Pria berjubah tua mendengus dan menyela, "Bukankah itu orang jahat? Apakah kamu lupa bahwa putra suci kita, Nie Feng dan Mo Xingze, mati di tangan siapa?" Saintes Xuanzi kehilangan kata-kata. Pria berjubah tua mengubah topik pembicaraan, memandang Su Yi, dan berkata, "Namun, saya bisa memberi Anda kesempatan, pergi sekarang, saya bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Kalau tidak, ini adalah tempat pemakamanmu." Penguburan. Wajah Ye Sun berubah beberapa saat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Dulu, sipir penjara gagal membunuh Lao Su di sini, tapi sekarang, murid dan cucu itulah yang mengancam akan membunuh Lao Su di sini." Matanya linglung dan emosinya jelas di luar kendali. Kata-kata ini membuat pria berjubah dan yang lainnya mengerutkan kening. Pria tua berjubah merah itu berkata dengan ekspresi jijik, "Apakah lelaki tua ini bukan orang gila? Penatua Gu, singkirkan mereka dengan cepat, jika tidak, itu akan mempengaruhi pemurnian sisa-sisa leluhur, dan semua yang telah kita bayar sebelumnya akan hangus." Seseorang sedang minum. Pria berjubah itu mengangguk. Matanya yang dingin seperti listrik, dan sosok tinggi itu tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan besar milik fase roh, menyebabkan kekosongan di dekatnya bergetar. "Aku menghitung sampai 3. Pria berjubah tua tampak acuh tak acuh. "Setelah 3 kali, jika kamu tidak pergi, kamu akan mati." Suasana tiba-tiba menjadi sangat tertekan pada saat ini. Wajah cantik Xuanzi sangat berubah, dan dia mengingatkan, "Tuan Muda Su, ayo pergi." Su Yi tampak datar dan berkata, "Di antara orang-orang yang paling aku benci di dunia ini, mereka yang menipu guru mereka dan menghancurkan leluhur mereka dapat dihitung sebagai satu." Bicaralah dengan santai dan tanpa perubahan suasana hati. Pria berjubah tua itu tanpa ekspresi, dan mengucapkan sepatah kata dari bibirnya, "Satu." Suara itu mengguncang kehampaan, niat membunuh. Su Yi berhenti berbicara omong kosong. Dia melangkah maju. Jubah hijau berkibar, dan mesin ki berjalan dengan tenang. Pria berjubah tua itu sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa dalam situasi seperti itu, Su Yi akan berani melakukan apa saja. Namun, pria berjubah itu tidak peduli. Dia mengenal Su Yi, dan dia juga tahu tentang pencapaian masa lalu Su Yi, dan dia tahu persis betapa dia adalah pemuda yang mempesona. Sayangnya, ini tidak cukup untuk membuatnya merasa cemburu. 2. Dia terdengar seperti guntur, mengejutkan jiwa.
Beberapa puluh meter jauhnya, sosok Sui tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Pria berjubah Tao itu semakin mengernyit. Dia penuh aura, dan niat membunuhnya mengamuk seperti air pasang, seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Xuanzi ragu-ragu. Dia bisa melihat bahwa Sui tidak berniat mundur dari awal hingga akhir. Tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Namun, dia merasa sangat bingung di dalam hatinya, bagaimana dia bisa berani. 3. Dengan suara gemuruh, pria berjubah Tao itu tidak ragu-ragu untuk bergerak. Sosoknya yang tinggi berkedip-kedip, seperti bukit yang bergulir, dan meninju. Ledakan. Beberapa pukulan, penuh kekerasan tanpa batas. Tinju darah. Begitu musuh diserang, rasanya seperti terjebak di api penyucian sungai darah, tidak bisa membebaskan diri. Xuanzi gemetar di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa pria berjubah Tao itu berencana membunuh Sui dengan satu pukulan. Sekitar 10 kaki jauhnya, Sui terus bergerak maju tanpa menghindar atau menghindar. Jika 5 elemen berputar, setengah yin dan setengah yang, angin dan guntur bertemu di dalamnya. Ledakan. Pupil pria berjubah itu menyusut dan menghilang selama beberapa bulan. Anak ini telah menginjakkan kaki di alam roh. Tidak heran dia begitu tak kenal takut. Xuanzi juga menunjukkan warna yang aneh, dan dia bisa melihat bahwa kultivasi Sui benar-benar berbeda dari sebelumnya. Beberapa bulan yang lalu, Sui mampu membunuh Huan Shaoyou dan 9 roh jahat kuno lainnya di alam transformasi roh dengan kultivasinya di alam pengumpulan bintang. Sekarang, dia telah memasuki jalan spiritual, dan kekuatannya secara alami tidak ada bandingannya. Pria berjubah Tao mendengus dingin, mengulurkan tangan dan meraihnya, dan tombak ular berdarah tersapu. Karena itu, dapat dilihat bahwa fase roh dari istana jahat Yin ini ada, tanpa kecerobohan. Ledakan. Dia mengayunkan tombak ular setinggi 2 kaki, dan menikamnya dengan tajam ke udara. Saat ujung tombak lewat, retakan yang mengejutkan dihancurkan ke dalam kehampaan. Napas pembunuhan yang kejam membuat dunia bergetar. Tombak ular Tianyu. Begitu harta ini keluar, kekuatan pria berjubah Tao juga menjadi menakutkan. Siapapun dapat melihat bahwa dia melakukan yang terbaik dalam pukulan ini. Namun, ledakan. Saat roda lampu jalan berputar, kekuatan penghancur yang terisi pada tombak ular akan dihancurkan dan dimusnahkan. Bagaimana mungkin? Pria berjubah Tao benar-benar berubah warna dan merasa kedinginan di hatinya. Pukulan darinya ini cukup untuk membunuh lawan dari ranah yang sama. Pada saat ini, Sui, yang hanya berjarak 3 kaki dari pria berjubah Tao, akhirnya bergerak. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menepuknya. Ledakan. Merusak. Pria berjubah Tao itu mengayunkan tombak ular dan menikamnya di udara. Ledakan. Tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar. Terlihat dengan mata telanjang, dengan tekanan telapak tangan Sui, tombak ular Tianyu membungkuk dengan keras dan mengeluarkan rengekan keras. Pria berjubah Tao itu sangat terkejut sehingga darahnya berjatuhan, dan sudah terlambat untuk menghindar. Hanya sulit. Pada mata pria berjubah Tao itu terbelah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, seperti mendidih, menghabiskan seluruh kekuatannya, seperti putus asa. Namun, mengikuti, sosok tinggi dan agung pria berjubah Tao menghantam tanah dengan keras, memercikkan asap dan debu ke seluruh langit. Tampar-tamparan itu, tekan pria berjubah itu. Tubuh Xuanzi Jiao kaku dan dia tercengang. Pria berjubah Tao disebut Gu Yuanxiu, dan dia adalah salah satu dari 4 penatua tahap akhir dari Yin San Nether Hall. Di dunia sekarang ini, dia pasti pria besar tingkat atas. Tapi sekarang, mereka rentan dan terluka parah oleh telapak tangan ringan Sui. Setelah melangkah ke alam roh, dia terlalu menakutkan. Xuanzi bergidik dan bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana? Tidak baik. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Suara seru terdengar, dan 4 sosok di alam fase roh, termasuk lelaki tua berjubah merah yang sedang memperbaiki sisa-sisa di kejauhan, semuanya berubah serempak.
Tidak ada yang mengira bahwa keberadaan seperti Gu Yuanxiu akan dikalahkan oleh seorang pemuda yang tidak pernah ada di mata mereka sebelumnya. Dan, itu ditekan oleh telapak tangan. Pada saat ini, Su Yi menginjak tubuh Gu Yuanxiu dan terus bergerak maju. Ledakan. Kepala Gu Yuanxiu meledak, darah berceceran, tubuhnya bergetar hebat, dan dia benar-benar diam. Aku diinjak-injak sampai mati oleh Su Yi. Su Yi bahkan tidak melihat semua ini. Pengalaman Ye Sun mengingatkannya pada hal-hal absurd dan menyedihkan yang terjadi padanya sebelum reinkarnasinya. Mungkin karena penyakit yang sama, atau mungkin karena reinkarnasi, dan ada kebencian yang mendalam di hati saya. Sejak dia mulai, Su Yi terlalu malas untuk mengatakan sepatah kata pun. Untuk memperlakukan orang penipu seperti itu, bunuh diri. Cepat, ayo kita lakukan bersama. Bunuh binatang buas ini. Pria tua berjubah merah itu berteriak keras. Tidak perlu diingatkan, 3 biksu besar lainnya dari fase roh telah memulai tindakan mereka dan mengorbankan harta mereka sendiri. Suara mendesing. Duh. Seorang pria dengan baju besi berat dan janggut abu-abu memuntahkan pedang tulang hitam, asap hitam mengepul, dan aura ganas. Dentang, dentang. Seorang kurcaci sependek anak kecil, memegang tombak pendek perak di masing-masing tangan, ketika dipukul, guntur terdengar keras, dan busur listrik mengalir. Di tangan lelaki tua berjubah merah itu, ada segel dao abu-abu ekstra persegi, dan di bagian bawah segel dao, 2 karakter kecil mungil terukir dalam naskah Ming kuno. Neraka. Untuk sesaat, dunia ini berguncang, darah menjadi ganas, asap hitam mengepul, guntur dan busur listrik meresap, dan aura destruktif menyapu 10 arah. Wajah cantik Xuanzi menjadi pucat, dan dia harus menjauh. Su Yi sepertinya tidak sadar. Dia terus melangkah maju, ekspresinya acuh tak acuh seperti biasa. Membunuh. 4 pembudidaya dari alam fase roh menyerang tanpa ragu-ragu. Ledakan. Pada saat itu, langit terbalik, matahari dan bulan menjadi gelap. Segel dao, penguasa batu giok, tombak pendek, dan pedang tulang menyapu langit bersama-sama, memicu semburan kekuatan yang dahsyat, terbungkus dalam kekuatan penghancur yang luar biasa, dan menabrak Su Yi bersama-sama. Seberapa mengerikan adegan ini. Gunung setan hitam yang besar bergetar, puncak di dekatnya bergoyang, batu-batu besar runtuh, dan kekosongan itu kacau balau. Di kejauhan, Ye Sun, yang sedang kesurupan, juga terkejut dan tanpa sadar mendongak. Lalu, aku melihat pemandangan yang mengejutkan. Pedang Qi menembus ke langit, cemerlang dan tak terbatas. Pada saat ini, langit dan bumi tercengang, dan semua hal menjadi sunyi. Niat dan paksaan pedang yang tak terbatas mengisi setiap inci kekosongan di dunia ini. Dan ketika pedang itu jatuh, ledakan. Kemudian kedua bagian kanvas itu terkoyak dan meledak menjadi hujan cahaya yang luar biasa. 4 pembudidaya hebat dari fase roh seperti daun jatuh yang tersapu badai, dan mereka terbang dengan ganas. Sampai akhir. Ribuan gunung dan sungai bergetar. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.